lagi pembahasan tadi dengan Pak Tovan. Nah, Pak Tovan tadi kan juga sudah disebutkan soal bagaimana sawit ini menopang perekonomian nasional. Nah, tahun depan ini kan katanya akan ada resesi global. Gimana sih Pak dari kacamata sawit ini di pandangnya? Memang banyak sekali ya. Ini Sobat Sawit ini agak berat sedikit ya, tetapi kita sebagai generasi muda ya, adik-adik sebagai generasi muda, maksudnya juga aware ya, bahwa kita paling nggak pasang kuda-kuda. Memang sih nyata bahwa banyak sekali ekonom, analis yang memprediksikan bahwa tahun depan itu memang menghadapi krisis energi dan pangan yang luar biasa, karena banyak faktor ya. Kalau kita tahu salah satu penyebabnya adalah situasi geopolitik di Eropa, di mana perang antara Rusia dan Ukraina sampai hari ini itu belum selesai, sehingga harga energi dan harga pangan ini menjadi meningkat. Karena kita tahu bahkan harga seperti minyak sawit itu juga tinggi, permintaannya juga tinggi, sementara suplai minyak nabati globalnya ini terbatas karena perang Rusia dan Ukraina. Ini juga membawa konsekuensi harganya naiknya harga pangan, seperti termasuk energi ya, dan kalau kita melihat ya di beberapa negara Eropa, bahkan sekarang itu di musim dingin mereka menghadapi ancaman kedinginan. Iya, karena mereka tidak punya cukup bahan bakar ya untuk mesin pemanas dan lain sebagainya. Ini luar biasa dan memang serius, dan juga saya lihat pemerintah juga sudah memberikan warning bahwa kita harus hati-hati terhadap potensi terjadinya krisis dan resesi ekonomi global tahun depan. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa optimistis adalah kita masih punya komoditas-komoditas strategis. Dalam hal ini, dalam konteks diskusi kita adalah minyak sawit. Ini salah satu andalan ya, salah satu andalan ekonomi kita, ekspor kita, semua ini ditopang oleh sawit. Dan bukan hanya dari sumbangan terhadap devisa ekspor, sawit ini juga memberikan sumbangan yang sangat besar dalam hal fiskal ya, terhadap sektor fiskal, karena kita itu ada namanya bea keluar atau pajak ekspor, terus kemudian kita juga membayar berbagai pajak yang lain. Kemudian di sisi yang lain juga pengembangan sektor sawit ini juga didukung dengan berbagai program yang itu intinya kita ingin bahwa minyak sawit ini terus berkembang di Indonesia secara berkelanjutan, sustainable. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Artinya Indonesia tidak boleh, kalau orang Jawa bilangnya tola-toleh, tidak boleh lagi menoleh ke belakang kanan kiri. Kita harus konsisten, harus istiqomah untuk terus mengembangkan sektor minyak sawit ini. Karena kalau kita tola-toleh kemudian udahlah nggak usah kembangin sawit, ini merusak lingkungan, ini tidak sehat dan lain sebagainya, selesai, ekonomi kita selesai. Jadi Mbak Diandra, kalau misalkan membuka neraca perdagangan Indonesia bisa surplus itu karena ekspor minyak sawit. Kalau enggak kita defisit. Dan kita tahu kemarin ketika ada gejolak minyak goreng, terus kemudian pemerintah sampai mengeluarkan kebijakan larangan ekspor, itu negara-negara yang menjadi konsumen minyak sawit seperti India, Cina, Pakistan dan lain sebagainya itu teriak luar biasa. Kenapa ini kok di stop? Industri-industri mereka kalang kabut. Artinya apa? Minyak sawit ini bukan hanya sudah menjadi komoditas global yang dibutuhkan oleh negara-negara di dunia. Sekarang kita tinggal memilih apakah Indonesia ini tetap ingin mempertahankan dirinya sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, atau kita mau melepaskan dan ngasih ini kepada negara lain. Itu pilihan. Jadi terserah, kalau misalnya kita udah bosen deh dengan industri minyak sawit, kita kasih aja biar Sri Lanka, biar Malaysia, biar India yang ngembangin sawit, kita impor aja lah lebih enak. Seperti ya wow alam bisawab gitu. Tapi intinya kalau kita selama 2 dekade terakhir ya, kita melihat bagaimana kontribusi industri minyak sawit terhadap perekonomian nasional sedemikian besar, masa iya kita memilih meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Nah itu kan sesuatu yang yang seharusnya dengan common sense aja kita bisa menjawab begitu. Nah, saya pikir kita harus makin solid, apalagi tadi saya jelaskan bahwa dari 16,3 juta hektar perkebunan sawit di Indonesia, 41% itu milik petani yang punya 2 hektar, 4 hektar, 5 hektar, 6 hektar, itu ada 41% gitu. Dan ada 16 juta petani, saya ngutip data yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, 16 juta petani kelapa sawit dan pekerja di sektor sawit. Ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Nah, ini sekarang kita harus berani mengambil sikap bahwa Indonesia
Kalau negara-negara Eropa dan negara Barat itu tidak akan pernah berhenti selama sawit masih menjadi nomor satu. Seperti itu, Diandra. Oke, baik. Jadi memang sawit ini sebetulnya memang sangat dibutuhkan dunia sebetulnya, walaupun memang masih banyak kampanye-kampanye negatif, tapi memang itu karena sebetulnya sawit itu nomor satu, ya Pak ya, betul. Nah, sayang sekali ini kita harus mengakhiri perbincangan kali ini, tapi mungkin ada closing statement dari Pak Tovan. Intinya begini, ini saya titip pesan aja kepada seluruh sobat muda yang melihat tayangan kita ini, talk show obrolan kita ini, bahwa yuk kita sama-sama membantu kampanye positif dan komunikasi yang baik terkait dengan komoditas minyak sawit yang itu merupakan komoditas strategis nasional dan ini menjadi andalan perekonomian Indonesia kemarin, hari ini, dan nanti di masa yang akan datang. Jadi kalau semakin banyak anak-anak muda yang cinta terhadap minyak sawit, kemudian juga ikut membantu dari berbagai platform misalkan sosial media, karena sekarang kita tahu bahwa komunikasi publik ini sudah bergeser dari media konvensional ke digital, semakin banyak anak muda yang punya follower besar, yang punya pokoknya para influencer itu mau untuk kemudian rame-rame mengkampanyekan sawit secara positif, saya yakin bahwa berbagai kampanye negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Biar aja ada kampanye negatif terhadap sawit, tapi itu di negara-negara Eropa atau Amerika. Jadi mereka ngomong sendiri, didengerin sendiri, jangan ditelan, dan mereka telan sendiri. Jangan sampai kampanye negatif itu kemudian datang ke Indonesia, kemudian kita percaya. Nah, itu yang cilaka. Lebih cilaka lagi kalau terus kemudian pengambil kebijakan di dalam di negara ini juga percaya dengan berbagai tuduhan dan kampanye negatif tersebut, sehingga kemudian keluar kebijakan yang kontraproduktif terhadap industri sawit. Itu yang membahayakan. Saya pikir itu, Diandra. Baik, berarti memang harapannya ke depan ini masyarakat maupun juga kaum muda ini bisa lebih aware tentang sawit ini sebetulnya sangat dibutuhkan, dan kampanye negatif sawit itu hoax berarti ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tovan telah bergabung bersama kami di Talk Show Sawit dan Komunikasi Publik. Saya Diandra Mukni, sampai jumpa di lain kesempatan Sobat Sawit.